malam pemirsa, sambil menjelang waktu beristirahat Anda, kami sampaikan 3 berita terbaru dalam negeri yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, berbagai peristiwa dan kebijakan kerap diakselerasi oleh pemerintah pusat untuk menghadapi sejumlah tantangan yang mendera masyarakat di Republik ini. Karenanya Presiden meminta para menteri untuk mengambil kebijakan yang tepat dan memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai wujud pemerintahan yang transparan. Sejalan dengan hal itu, pemerintah juga memperoleh kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji. Hal inilah yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia yang telah rindu berkunjung ke Tanah Suci. Terdata sebanyak 33.000 lebih jamaah asal Jawa Timur siap diberangkatkan. Angin segar terkait penyelenggaraan ibadah haji tersebut juga oleh karena faktor vaksinasi penguat yang kian berdampak terhadap imun setiap individu. Karenanya pemerintah Provinsi Bali optimistis bisa segera memasuki masa transisi endemi dalam waktu yang tidak lama lagi. Berikut berita selengkapnya. Kita memerlukan lapangan kerja yang... Presiden Joko Widodo meminta menteri-menterinya agar tepat dalam mengambil sebuah kebijakan. Begitu juga dalam sikap dan melontarkan pernyataan harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat. Dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada 6 April, Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna 5 April menyebut jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak melakukan apa-apa. Seperti dalam kasus kelangkaan minyak goreng dalam 4 bulan terakhir, di mana tidak ada penjelasan dari menteri terkait. Begitu juga saat kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Dia menyayangkan tidak adanya penjelasan dari menteri terkait atas hal tersebut. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, nggak ada statement, hati-hati. Dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Lebih lanjut, Presiden mengingatkan para menteri dan kepala lembaga agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Mengingat saat ini beberapa kebutuhan pangan seperti gandum, kedelai, hingga minyak goreng sedang mengalami kenaikan menjelang Lebaran. Semua harus selalu dikonsolidasikan dan dirapatkan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kenapa ini terjadi? Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Husnul Maram di Surabaya Selasa 5 April memastikan sebanyak 33.000 lebih calon haji asal Jatim siap berangkat tahun 2022. Husnul menjelaskan para calon jamaah haji telah melunasi biaya sejak 2 tahun lalu, namun terpaksa masuk daftar tunggu akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia pada 20 Maret lalu memperoleh kepastian pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah luar negeri termasuk Indonesia akan kembali dibuka pada penyelenggaraan haji 1443 Hijriah atau tahun 2022. Namun hingga kini kuota jamaah asal Indonesia belum ditetapkan. Husnul Maram berharap kuota jamaah asal Indonesia tetap 100% seperti biasanya, yakni 231.000 orang, dan Jatim mendapatkan tempat hingga sebanyak 35.000 orang. Jawa Timur insya Allah nanti 35 ribuan jamaah kita siap, dan saat ini pasporing sudah, untuk administrasi dan lain sebagainya sudah sekitar 95%-an sudah siap. Untuk persiapan akomodasi, persiapan asrama haji dan sebagainya kita sudah siap semuanya. Tinggal pengumuman resmi dari pemerintah. Menurut data Kanwil Kemenak Jatim, jumlah jamaah Indonesia yang sudah mengantri untuk menunaikan ibadah haji sebanyak 5,1 juta orang. Seperlimanya atau sebanyak 1 juta lebih berasal dari Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Asrama haji Sukoli 10 hari di Tanah Suci diterima. Transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi yang tengah dipersiapkan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan pelonggaran disambut baik oleh Pemprov Bali yang merupakan provinsi dengan capaian vaksinasi booster atau penguat tertinggi nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Anom, mengatakan perkembangan kasus COVID-19 di Bali yang kian baik memberikan optimisme Bali dapat memasuki fase endemi COVID-19 dalam waktu yang tak lama lagi. Hal ini didukung oleh capaian vaksinasi dosis pertama hingga ketiga yang tinggi. Pemprov Bali mendata vaksinasi dosis pertama telah mencapai 102% target penerima, dosis kedua 100%, sementara vaksinasi dosis ketiga atau penguat mencapai 52%. Bali sangat-sangat siap kalau sudah diputuskan endemi, karena kita juga sangat-sangat gencar, kita gencar, dan prokes juga kita harapkan ya tetap, walaupun nanti endemi pun tetap prokes masih jalan ya sampai betul-betul kita stabil ya, udah herd immunity ya. Jadi dengan vaksin kita nganggap artinya COVID itu seperti flu biasa. Satgas COVID-19 Provinsi Bali mencatat per 5 April 2022 terdapat 43 penambahan kasus, 69 orang sembuh, dan 1 kasus meninggal. Angka tersebut terus melandai dalam 1 bulan terakhir. Diketahui pemerintah bersama para ahli tengah membahas sejumlah indikator untuk menentukan waktu terbaik memasuki kondisi transisi ke endemi. Dari Denpasar, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kami tutup rangkaian Kilas Nusantara pada hari ini. Esok kami masih akan kembali lagi dengan berita-berita terbaru lainnya yang akan kami hadirkan dalam rangkaian Kilas Nusantara mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat selalu menantikan informasi terkini lainnya dengan mengunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan yang terdapat pada saluran UCTV. Selamat beristirahat pemirsa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.